Ya, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya. Senang dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini di Anugerah Church. Juga saya menyapa buat Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang nonton di live streaming FB Anugerah Ministry. Selamat pagi, saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kita bertemu, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bahwa firman itu berkat Tuhan yang besar. Amin. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Tuhan Yesus tetap baik. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan menyambung atau melanjutkan di Anugerah Church. Kita bulan ini bulan tentang apa? Berbicara tentang health dan healing, ya. Di minggu pertama Pastor Daniel sudah bicara tentang health dan healing. Kemudian minggu lalu, minggu kedua Pak Hengki Cahyadi sudah menyampaikan tentang be still, ya. Yang ketiga sekarang saya akan menyampaikan kenapa harus stres. Ya, bisa slide-nya dimunculkan. Ya. Kenapa harus stres? Nah, sebelum saya mulai khotbah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apa hari ini ada yang stres? Dosa angkat tangannya malu ya, dosa. Ya. Ini sebenarnya menarik juga ya. Ya, menarik. Nanti saya baca beberapa artikel dan juga di firman, tapi hari ini saya akan bicara tentang firman Tuhan ya, sedikit tentang artikel dan ilmu tentang stres itu apa. Oke. Kenapa harus stres? Ya. Oke. Saya percaya setiap orang kita mungkin pernah merasakan stres dan seterusnya, atau kita merasakan ada sesuatu ya. Oke, coba kita lihat ini. Lanjut. Sekarang kita cek dari stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada sesuatu yang mengejutkan, saudara. Nah, dikatakan di situ stres itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gangguan. Jadi stres itu semacam gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor dari luar. Perhatikan saudara, ini menarik ya. Dari faktor dari luar. Wow. Kalau dari luar itu bisa dicegah atau tidak? Bisa kalau dari luar. Ya. Sehingga menimbulkan sebuah ketegangan. Lanjut. Ya. Nah, persamaan dari kata stres, nah ini menarik ya. Atau sinonimnya itu apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, beban, ada tekanan dan frustasi. Jadi, kamu stres? Oh, saya enggak stres, Pak. Cuman saya banyak khawatir, ya sama juga. Cuman saya kecewa. Saya banyak beban, banyak tekanan, yaitu stres. Sama. Di Alkitab tidak ditulis kata stres, saudara ya. Tetapi kata-kata yang ada yang sinonimnya ini banyak sekali di Alkitab. Ya, baik. Puji Tuhan. Nah, saudara tahu asal mula stres pertama kali? Dari mana? Nah, saya kalau nggak khotbah ini juga saya nggak pelajari terlalu ya. Saya lihat ada konektivitasnya luar biasa. Ya. Dari bahasa Indonesia tadi yang dikatakan gangguan dari luar, itu terjadi saudara ya. Oke, asal mula stres. Kita buka Kejadian 3 ayat 7-8. Saya minta saudara buka Alkitabnya. Ya. Karena di sini saya putus-putus ya. Nah, saya tidak kayak, oke, nggak apa-apa. Ya, tahan sebentar ya. Baik. Perhatikan. Ini terjadi kalau saudara baca kejatuhan manusia di Kejadian 3 ya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, lihat ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka. Berdua, berarti Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara. Itu yang sebelah kanan pohon ara ya, saya ini ya, kayak daun gedi ya. Pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, bersembunyilah manusia dan istrinya di antara pohon-pohon di taman itu. Saudara lihat kata terbukalah mata mereka. Coba sekarang Bapak Ibu tutup mata, terus Bapak Ibu buka, tiba-tiba Bapak Ibu nggak pakai baju, kira-kira stres gak? Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah matanya Adam, Opa Adam dan Oma Hawa ini, waktu dia terbuka begini, kamu udah pakai baju ya, gitu. Kan udah begitu saya pikir.
Pasti kalau mau diadekan ini, bikinkan adekan atau actionnya Adam dan Hawa waktu dia kaget terbuka karena jatuh dalam dosa. Tadinya mereka itu di taman Eden. Tidak ada stres taman Eden. Di surga tidak ada stres. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka maka baru timbullah stres, ketakutan, rasa bersalah. Betul. Makanya si Adam dan Hawa sembunyi dari langkah Tuhan. Karena ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, wah sudah salah saya. Saudara tahu dari mana ini datangnya? Ternyata dari luar, karena digoda oleh siapa? Oleh iblis. Iblis yang menggoda. Jadi pertama iblis menggoda Hawa baru ke Adam. Waktu iblis tidak menggoda, mereka stres gak? Tidak. Disitulah permulaan terjadinya stres. Sampai hari ini banyak orang stres. Dan stres itu memang datangnya dari luar. Nah, karena dipikir, disimpan dari dalam, padahal sebenarnya asal mulanya dari luar. Ya, nanti kita akan lihat ya. Baik, puji Tuhan. Jadi, senggol kiri kanan, sebenarnya kamu tidak stres. Oke, ya. Colek, sebenarnya Anda tidak stres. Ya, betul kan? Tidak stres. Oke, puji Tuhan ya. Tidak stres tapi kamu tidak stres. Mukanya muka stres gitu ya, ngomongnya beda gitu loh ya kan. Oke, puji Tuhan. Oke, lanjut. Stres itu terbagi menjadi dua macam. Nah, ya. Saya tidak tahu saudara masuk kelompok yang mana. Ada dua ya. Oke, kelompok pertama. Itu disebut dengan eustress. Nah, eustress itu apa? Ya. Eustress itu merupakan jenis stres yang bisa memacu semangat seseorang. Saat stres jenis eustress ini muncul akan menyebabkan seseorang ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Stres ini tidak menimbulkan efek negatif. Atau sering juga dikenal dengan istilah stres yang positif. Contohnya apa? Coba stres positif. Jangan sampai nggak punya contoh stres positif ya, bahaya ini. Yang ada negatif semua. Ada nggak yang positif? Hah? Apa? Jadi kadang orang, contoh ya, ini juga bisa berhubungan dengan sebuah motivasi. Ya, seseorang waktu dikasih punya ide, seseorang, wah saya mau bikin ini, itu dia bisa seperti stres, padahal dia positif arahnya. Dia bagaimana lebih baik lagi, bagaimana ya ini supaya lebih maju, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, bagaimana kita bisa lebih banyak bawa jiwa kepada Tuhan. Itu bagus kan, positif ya. Ada lagi yang lain positif. Kalau seorang wanita, seorang gadis didatangi dengan cowok, baru cowoknya datang sama dia, aku cinta padamu, stres gak ceweknya? Itu stres. Yang stres siapa? Ceweknya atau cowoknya? Dua-duanya. Itu bisa gak tidur loh. Nah, amin ya. Di sini ada yang sudah rambutnya putih, saya juga udah putih sih rambutnya ya. Nah. Baik ya, oke. Yang kedua, nah ini dia, namanya distress. Tadi habis saya tambahkan distreskan gitu ya, oke. Keterangannya, nah, distress ini sering dikenal dengan istilah stres negatif. Stres ini cukup mengganggu dan banyak orang menghindari stres yang satu ini. Distress bisa menyebabkan kondisi tubuh dan mental menjadi terpuruk dan dapat berujung pada depresi. Saya belajar ada satu psikiater namanya Dr. Van Amberg gitu ya. Van Amberg ya gitu. Saya baca tuh. Itu ada dia bilang ada 6 tingkatan stres. Nah, yang pertama itu nomor 1 tadi, eustress. Nah, sedangkan yang distress itu tingkatan kedua sampai 6 sampai depresi. Akhirnya ada gangguan jiwa. Nah, tapi saya nggak mau menjelaskan itu, nanti Bapak Ibu tanya sama psikiater ya, saya pendeta, jadi saya ingin bahas secara alkitabiah saja. Ya, kalau jelaskan sini nanti kan masing-masing ada tugasnya ya. Oke, saya menjelaskan dari sisi Alkitabnya. Nah, lanjut ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah,
Jadi ada stres dua tadi, eustress sama distress. Oke, sekarang cara mengatasi stres menurut Alkitab ya. Oke. Sampai sini yang mau mengatasi stres. Amin. Kita semua melewati stres. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau lihat gambarnya sudah tahu tuh ya. Oke. Yang pertama, ini sudah disampaikan dengan Pak Hengki minggu lalu ya, salah satunya. Saya akan menambahkan. Kalau saudara mengalami stres, yang pertama saudara harus diam dan tenang. Buka ayatnya. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Oke, Yesaya 30 ayat 15. Tidak semuanya ya. Dibaca 30 ayat 15. Oke. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan, dengan bertobat dan tinggal diam, garis yang biru diperhatikan, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Karena banyak orang stres, itu bisa larinya ke hal-hal yang negatif. Ada yang stres, lari ke minum-minuman, betul ya? Dugem. Dugem itu apa sih? Nah, dugem bisa positif, bisa negatif ya. Dugem itu bukan hanya dunia, apa? Dunia gemerlap ya. Itu yang lampunya kedip-kedip ya, kalau langstrom. Ya, oke. Nah, lalu dan tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Amin. Kalau kita tinggal tenang dalam menghadapi satu persoalan, tekanan masalah datang, kita harus tenang. Amin. Jangan panik. Ya. Jangan panik, saudara. Saudara lihat contoh Musa. Waktu Musa disuruh Tuhan untuk menganukan apa itu? Air ya. Perintah Tuhan apa? Disuruh dia hanya ngomong, keluarlah air dari batu ini. Betul? Tetapi apa yang Musa lakukan? Dipukul, tidak sesuai perintah Tuhan. Akhirnya gara-gara pukul itu Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Banyak dari kita anak-anak Tuhan, baik juga yang nonton di FB Live. Ya. Karena kita mengalami satu tekanan, mengalami stres, kita tidak tinggal diam, tapi kita gerasa gerusu. Kita tidak tenang. Kita akhirnya panik dan sebagainya. Akhirnya kita salah bertindak. Kita salah melakukannya. Ya. Memang ada pengampunan saudara dari Tuhan. Ada pemulihan. Tetapi kita akan butuh waktu lagi lebih lama. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar. Nah, saya kemarin mengadakan satu percobaan. Bukan pencobaan ya, beda ya. Saya coba tidak aktif di gadget saya satu hari. Saya on kan, cuman enggak saya buka, enggak saya lihat, saya biarin aja. Satu hari, ternyata tenang saudara. Tuh, saya cerita sama saudara, tenang ternyata. Karena ini dari luar. Jadi saya langsung praktek di firman Tuhan. Saya diamin aja. Bunyi tonceng kling 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 klang klung klung klang klang kling kling. Saya gini aja ya kan. Ah, ini saya buktikan dan benar. Jadi bukan hanya kita diam saja, tapi gadget ya, gadget di bahasanya ini. Media sosial ini kita diamkan. Disitulah terletak kekuatanmu. Di dalam dirimu dan diri saya, kita punya kekuatan. Di mana roh Allah ada di dalam kita. Dia itu yang menguatkan kita melawan segala tantangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jangan iblis itu memutar balik saudara dengan tekanan, dengan masalah, dengan stres. Sehingga saudara itu tidak tahu bahwa saudara itu punya kekuatan di dalam. Amin. Punya kekuatan. Coba colok kiri kanannya. Kau punya kekuatan luar biasa. Ya, kasih tahu kiri kanan. Kalau nggak dicolek berarti nggak kuat. Nah, punya kekuatan saudara.
ketika kita diam, ketika kita tenang, maka kita bisa menguasai keadaan itu. Amin. Kita bisa menguasai. Makanya di dalam buah roh itu yang terakhir apa? Penguasaan diri. Tinggal diam dan tenang. Ada beberapa orang. Jadi kita bukan hanya puasa nggak makan minum saja saudara ya. Tapi kita puasa gadget. Mungkin nanti perlu kita bikin program puasa gadget. Jadi dari mulai jam 10 malam sampai besok jam 12 no medsos. Wow. Ya. Oke, puji Tuhan. Diam dan tenang. Amin. Mengatasi stres yang selanjutnya. Yang kedua, lepaskan bebanmu. Ya, lihat ayatnya. Yes. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita punya anak, belum dapat jodoh, pusing. Wah, kapan menikah ya anak saya? Kapan menikah anak saya ya? Belum ada jodoh, pusing. Dapat jodoh, menikah. Habis menikah, kapan punya anak ya? Pusing lagi. Kapan ada cucu ya? Pusing lagi. Begitu dapat cucu, puji Tuhan. Mikir lagi, aduh gimana sekolahnya? Aduh gimana sekolahnya ya? Kerja nanti udah gede kayak jadi apa ini anak ya? Jadi orang atau enggak? Padahal sudah orang lah ya. Ini bakal udah jadi orang ya. Aduh. Pusing ya. Sudah gede anaknya sekolah, aduh, lebih besar lagi, aduh, udah gede lagi, aduh, mau kerja di mana ya? Jadi siklus manusia itu selalu mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubah persoalan, tekanan dalam hidup kita. Itu stres tadi positif atau negatif? Yang tadi saya ngomong tadi siklusnya itu. Masa enggak ngerti sih? Positif atau negatif? Posgip jadinya. Antara positif dan negatif bingung soalnya. Itu positif kan memikirkan ke depan. Positif dong, ya kan? Bagaimana? Nah, yang menjadi negatif ketika kita menjadi pesimis. Bukan optimis. Jangan-jangan. Ya jangan-jangan nggak jadi. Kalau nggak ada jangan-jangan, ya kan. Tapi kalau kita, saya percaya pasti bisa. Beda kan? Itu positif. Amin. Mungkin keadaan kita tidak enak hari ini. Situasi kita tidak enak hari ini. Tapi kita punya kekuatan di dalam kita yang mengatakan, aku pasti bisa. Amin. Aku pasti sanggup. Hari ini, oh, kamu sudah S1, kuliah, selesai. Oh belum, masih kuliah. Di sini banyak ada anak emas ya. Yang disponsor oleh Anugerah Ministry. Sudah selesai kuliahnya? Belum. Percaya nggak selesai nanti? Percaya. Itu yang membuat energi kita, cara berpikir kita, menjadi sesuatu stres yang positif. Artinya stres itu berbicara tentang pikiran. Atau ada yang sesuatu dari luar masuk, puji Tuhan. Nah, melepaskan beban, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Wow, banyak orang yang menanggung beban. Mungkin beban itu bukan masalahnya dia, bisa saja masalah orang yang ditanggung oleh dia. Mungkin di keluarganya, ada orang bilang, wah ini dia menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya dia menanggung semua adik-adiknya. Dia anaknya, ya dia kakak beradik ada 11 orang saudara ya. Itu bayangin 11 orang itu kayak apa ya dalam 1 tahun berapa kali itu melahirkan ya. Ada saya heran juga itu. Bisa anaknya 11 itu jadi ke-11an saudara ya. Nah itu bisa sampai apa? Akhirnya itu satu keluarga sibuk saja mengurusi anak-anak dan ini ya.
Itu juga sesuatu yang tidak ada hikmatnya, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu saudara, di sini ada yang punya beban? Wah, kalau enggak punya beban luar biasa, nggak perlu khotbah saya ini kalau enggak ada beban. Kita semua punya beban. Kita semua punya apa ya? Punya satu keinginan, punya kemauan ke depan sesuatu. Itu juga bukan suatu beban. Nah, maksudnya kita firman Tuhan ini adalah kalau beban itu kita tanggung sendiri, kita nggak kuat, Bapak Ibu. Amin. Kita mau profesor, doktor, kabulator, botak, bocor juga nggak bisa, saudara ya. S3, S4, cuman kalah sama handphone ya, S7 ada handphone sekarang ya. Nah itu saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara, kita kekuatan kita seperti apapun, kita tidak kuat kalau sendiri. Amin. Sedangkan kita manusia aja ada suami dan istri, saling membantu satu dengan yang lain. Itu saja di dunia. Apalagi ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Tanggalkan beban kita. Jangan kita pikul sendiri. Kita minta kekuatan agar kita bisa melewati beban itu. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, waktu pelayanan Tuhan Yesus ada seorang wanita pendarahan. Berapa tahun dia menderita pendarahan? 12 tahun. Itu saya nggak pernah ngalami sakit itu ya, tapi saya pernah bicara ada orang yang mengalami pendarahan, jangankan 12 tahun saudara, sehari aja udah setengah mati ya, buat yang ibu-ibu ya, atau kaum wanita yang pernah mengalami sakit pendarahan itu, wah setengah mati, tidur susah, makan, wah ini 12 tahun saudara. Itu jadi beban dah. Itu penyakit beban dalam hidup kita. Tetapi dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Datang kepada Tuhan, makanya Tuhan Yesus terbuka buat saudara dan saya. Yang nonton FB Live juga, Tuhan Yesus terbuka buat saudara. Apa bebanmu hari ini? Mungkin anakmu terlibat narkoba. Mungkin anakmu mengalami seks bebas. Mungkin anakmu mengalami sakit penyakit. Hari ini Yesus terbuka tangan buat engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia Tuhan yang sanggup melepaskan dan menolong engkau. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Senggol kiri kanan, lepaskan bebanmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama saudara. Amin. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Janganlah kamu khawatir. Bahasa yang lain, jangan kamu cemas, jangan kamu stres. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang membuat engkau stres, apa yang membuat engkau tertekan, apa yang serahkan kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Ini sebuah ajakan. Jadi orang bisa, mau hamba Tuhan kah, mau kita orang biasa, semua mengalami. Yang membedakan kita ketika kita datang kepada Yesus. Itu yang mengubah hidup kita. Yang dunia tidak bisa berikan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang mencari damai sejahtera. Susah saudara ya. Tidak, saudara nggak bisa pergi ke minimarket atau ke supermarket. Saya mau beli damai sejahtera setengah kilo, ada yang jual? Nggak ada saudara. Nggak ada yang jual damai sejahtera saudara. Nggak ada. Damai sejahtera hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang sanggup mengubah hidup kita. Memberikan kekuatan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Janganlah kamu khawatir. Ini sebuah ajakan buat saudara dengan saya. Tidak usah khawatir. Ada nggak kekhawatiran itu? Ada. Tetapi firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Ini sebuah ajakan buat kita. Tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi diam, tenang, lepaskan beban. Yang kedua tadi, baru kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau tanya dengan Bapak Ibu nih, puji Tuhan ya. Nah, satu hari berapa kali berdoa?
5 kali. Nah, ada yang lain? Berdoa. Oh, ini enggak ngomong berarti sepanjang hari berdoa ya. Haleluya. Ya. Ya. Di Yeremia 17, sorry bukan Yesaya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka seperti tanaman pohon ditanam di tepi aliran air yang tetap hijau daunnya, mau musim kering kah, mau musim paceklik kah, mereka tetap hijau. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi selalu bisa mengatasi masalah stres dan tekanan dalam hidupnya. Ada seorang ibu datang. Nah ya, pada saya dalam sebuah pelayanan, Pak, saya stres sama suami saya. Oh gitu ya. Bahkan saya ini bukan stres lagi Pak. Saya ini sudah stres katanya. Itu sudah stadion 3 Pak ya. Itu stres itu panjang sekali. Saya setiap hari bertengkar sama suami saya. Waduh, ibu anaknya berapa? Anak saya 6. Bertengkar setiap hari aja 6 anaknya saudara ya. Apalagi tidak bertengkar. Wah ini pusing saudara ya. Wah, nah kalau sudah menghadapi case seperti ini, kita harus panggil kedua-duanya. Tidak bisa hanya satu pihak. Suaminya dipanggil, kita ajak bicara, istrinya kita panggil. Diperlukan sebuah pelayanan dan penjelasan. Orang Kristen. Percaya Tuhan, percaya. Tapi dalam menghadapi stres, menghadapi sebuah tekanan masalah dari luar, harusnya kalau dia duduk diam, dibicarakan dengan suaminya, kalau saya salah, saya minta maaf. Bapak-bapak siap gak minta maaf sama istrinya kalau salah? Wah, siap. Yang keras sekali suaranya pengalaman saudara ya. Bapak-bapak, suami-suami siap minta maaf sama istrinya? Siap, amin. Ada yang ya. Ibu-ibu, wanita kalau salah sama suaminya siap minta maaf? Siap ibu, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, masalahnya sepele, nggak mau minta maaf. Itu bisa bertahun-tahun itu. Gara-gara 4 kata, MAAF, itu jadi masalah panjang. Ketika kita pertemukan suami istri yang bertengkar, kita bilang bapak rendah hati minta maaf sama istri. Tapi saya kan enggak salah, mau salah kan enggak salah, wis maaf aja, selesai. Nah, jadi minta maafnya gini, jadi begini Maya, walaupun saya ini tidak salah katanya, saya minta maaf sama lo, ini kok ngancem. Nah, ini jenis ini memang masih ada saudara ya bro. Iya, itu minta maaf tapi ngancam saudara ya. Apa susahnya sih mau minta maaf? Tapi enggak gampang Pak. Saya ini kan laki-laki, enggak ada hubungannya mau laki-laki kan mau perempuan. Maaf itu firman Tuhan, amin. Kita anak Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang paling sulit di dalam hidupan orang Kristen adalah mempraktekkan firman itu. Kalau mendengar bisa, sekarang kayak lagu pujian tiap hari 24 jam dengar firman. Tapi waktu mau melakukan, entar dulu. Harus diadakan dulu. Apa itu? Diadakan dulu pemikiran yang dalam hati yang ini kita harus jadi repot gitu loh. Padahal Anda tinggal melakukan, sudah mendengar, sudah tahu dan lakukan. Do it. Senggol, lakukan firman ya. Lakukan firman. Suami istri juga begitu. Ya, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Tapi tentu ada cara bicaranya saudara ya. Kita harus bicara dengan baik sehingga terjadi komunikasi yang baik. Amin. Puji Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan ya dalam permohonan dan dalam doa. Kita berdoa. Oleh sebab itu mesbah keluarga itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Bagi orang tua yang masih tinggal, anak-anak yang masih tinggal sama orang tua, ada mesbah keluarga. Suami istri minimal kita harus berdoa. Harus ada. Karena dikatakan suami istri itu bukan 2 tapi 1. Tapi ada suami istri yang satu doanya ngadap ke barat, yang satu juga berdoa malam. Saya itu sama-sama Pak, cuman beda hadapannya aja beda. Gitu. Nanti kita kan ketemunya di atas juga. Di atas mana ada sloteng.
Jadi kadang kita terlalu kreatif gitu loh. Kreatifnya tapi tidak positif. Kreatif itu harus yang positif, saudara. Nggak ada orang berdoa tuh balik-balikan belakang. Harus gandengan tangan, ada persatuan. Maka dikatakan 1-2 orang sepakat. Maka firman Tuhan berkata, nggak ada yang tahu ya tulisannya. Jika 1-2 orang sepakat, maka Tuhan akan memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sepakat. Nah, jadi yang juga mau masuki pernikahan ada di jemaat kita satu sini, saya nggak perlu sebutkan. Nah, bulan depan akan menikah. Nah, ini bagus ini untuk konseling pernikahan ya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Yeskel sama Friskil ya. Puji Tuhan ya. Ini bagus perpaduan ya antara Sumatera Utara sama Jawa. Jadi ada yang dorong, ada yang rem ya. Kalau enggak jeblok mobilnya nanti. Cepat, kadang saat satu stop, jangan terlalu cepat gitu kan. Jadi balance dia ya. Oke, puji Tuhan. Jadi saya lihat memang sudah agak-agak kebatak-batakan sedikit ya skill ini. Sudah marganya sudah apa tadi? Pasar Ribu. Wah, luar biasa. Dia ambil Pasar Ribu ya. Banyak pasarnya ya. Oke, puji Tuhan. Kalau free skill apa farmnya marganya? Nababan, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong, puji Tuhan ya. Oke. Baik. Yang belum ya berdoa saja ya, jangan. Indah pada waktunya, begitu. Makanya kalau itu menjadi sebuah stres, ya berdoa dong, Tuhan kirimkan pasangan hidup saya, begitu doanya. Tulang rusuk saya di mana gitu kan? Saya rusuknya siapa kalau yang cewek gitu kan. Ya, nah, tetapi nyatakanlah dalam segala keimanan doa permohonan dengan ucapan syukur. Nah, berdoa juga, kita juga harus ada ucapan syukur. Dijawab Tuhan, belum dijawab kita tetap mengucap syukur. Karena waktunya Tuhan itu yang terindah. Kita pasti akan diberikan jawaban tepat pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat seorang hamba Tuhan, kalau saudara lihat kisah Daud, ya, kisah Daud ini orang yang sangat berserah kepada Tuhan. Satu karakter yang baik sekali yang ditunjukkan pada kita. Bagaimana Raja Daud walaupun dalam tekanan, waktu itu dia dikejar-kejar oleh siapa saudara? Oleh Saul dengan ribuan orang, kalau saudara baca ya, ada 2.000 ke 1.000. Dan pada saat itu dia juga ada kesempatan untuk bisa menghabisi atau membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Hebat. Mungkin kalau kita secara manusia, wah ini kesempatan ini, kita habisin aja dia. Tapi dia tidak. Dia serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Saul berurusan dengan Tuhan. Saudara, jika kita mengalami tekanan masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara sama orang-orang yang tidak senang sama kita mungkin. Ada orang yang mungkin ingin merusak kita, ingin mengacaukan kita. Tapi kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Maka orang itu akan berurusan dengan. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, orang itu urusan sama kita atau urusan sama Tuhan yang lebih bagus? Dengan Tuhan kita serahkan. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu dalam hidup kita masa depan penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang keempat. Ya, next. Ya. Yang keempat. Berinteraksi. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentu kita berinteraksi, betul ya? Nah, dalam mengatasi stres, kita juga harus pandai-pandai, ya. Ini ada C3 nih. Saya nggak tahu apa sama yang Pak Hengki punya, nggak tahu saya dapat sendiri tadi pagi. Nah, C3 itu artinya ada community, ada komunitas. Nah, salah satu komunitas yang baik untuk kita berinteraksi, karena pergaulan ini juga bisa menyebabkan kita stres. Komunitas yang apa saudara? Yang sehat, yang di dalamnya contohnya seperti gereja. Mungkin saudara ada persekutuan doa, di mana situ berkumpul orang-orang yang percaya. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman seiman. Amin. Nah, lalu setelah kita berkomunitas,
ada community, baru kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing. Mungkin di tempat ini, karena saya bertemu dengan Pak Hendrata, Ibu Anita, dengan Pak Daniel, Pak Hengki di sini, kita tidak pernah ada rencana. Tetapi waktu kami bertemu di dalam komunitas, saya ke Jakarta 2013, kita network, connect dengan teman-teman dalam pelayanan, maka kita bisa kumpul. Amin. Saya percaya di tempat ini juga, di gereja ini, atau teman-teman yang nonton FB Live, bertemu dengan teman-teman yang karena connecting network pelayanan, atau karena kita ada komunitas pelayanan dulunya. Amin. Ya, seperti Pak Michael, terus Pak Kus, saya contoh saja, mungkin berapa tahun, 10-15 tahun yang lalu kami sama-sama di Kalimantan melayani. Ketemu di Jakarta kita bisa berkumpul. Bagus nggak saudara? Bagus, puji Tuhan. Ya. Pak Hendrata juga dulu di Surabaya, kami di Balikpapan, saya suka doa pengerja ke Surabaya, saya sering ketemu juga. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita bisa cek komunitas kita seperti apa, pergaulan kita dengan siapa. Ya. Nah, pada tingkatan tertentu setelah komunitas kita baik, komunikasi kita baik, lalu apa? Mungkin ada tingkatan tertentu, ada persoalan kita bisa konseling. Nah, ya, di leader kita sini ada Ibu Duvinse, itu dia punya keahlian di itu untuk konseling ya sekolah situ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saudara di Anugerah Church ini atau FB yang ingin dapat pelayanan khusus untuk konseling, apa istilahnya itu bahasa Inggrisnya kemarin ya? One on one ya. One on one. Ya, itu bisa mungkin ada hal-hal tentu yang, karena konseling itu kebanyakan juga ada tidak boleh disebarluaskan ya. Itu sebuah rahasia antara yang dikonseli dan konselernya ya. Itu penting ya. Ya. Nah, dengan adanya komunitas ini kita dapat berinteraksi sehingga bisa menjadikan satu cara berpikir atau karakter kita yang sehat ya. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita berinteraksi satu dengan yang lain, maka akan menimbulkan banyak hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Ya. Coba lihat kiri kanan, katakan, engkau temanku yang baik. Ya. Istriku yang baik, suamiku yang baik, temanku yang baik. Ya, luar biasa. Ini sebuah jaringan daripada pelayanan kita. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kasih contoh lagi waktu seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh mendapatkan pesan, dia harus membangun apa itu? Bahtera. Bahtera atau kapal yang besar ya. Nah, dia waktu membangun kapal itu di atas gunung. Aneh nggak? Kapal itu kalau dibangun harus di bawah dekat air. Ini bangun kapal di atas. Nah, waktu dia bangun kapal itu, ini saya cerita saja ya supaya lebih waktunya nggak terlalu panjang, kalau baca ayat banyak ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara kira-kira stres nggak dia? Membangun kapal di atas gunung atau di bukit. Dan setiap hari pasti kan bawa kayu ke atas. Melewati kampung. Cek satu. Cek satu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, maaf ya ada gangguan sedikit tadi. Waduh, ceritanya sampai mana tadi ya? Ya. Jadi waktu Nuh dengan anak-anaknya membangun bahtera di atas bukit, tentu mereka melewati banyak orang dan dilihat oleh banyak orang. Pasti ada ejekan, wah ini apa orang aneh ini. Kita mendengar orang mungkin
berkata-kata yang tidak baik pada. Saya percaya bahwa Nuh memang tidak ditulis. Saya percaya dia juga ada mengalami stres. Aduh, kita mungkin anak yang ngomong, Pak, ini gimana sih kita ini orang kok nganu kita, pasti ada pengaruh saudara. Tetapi Nuh tetap teguh. Nah itu yang dikatakan. Saya percaya Nuh tidak akan menjawab, dia akan tetap diam. Orang mau ngomong apapun negatif tentang dia diam. Amin, dulu belum ada handphone ya. Dia tetap diam. Mungkin kalau di handphone tuh udah banyak tuh masuk di grup. Wah kamu, serangan ya. Nah, tapi saya percaya Nuh tetap melakukan sampai akhirnya baktranya jadi. Saya mau beritahu buat saudara, stres yang negatif itu bisa menghalangi berkat kita. Stres yang negatif itu bisa menghalangi cita-cita kita. Bisa menghalangi masa depan kita. Karena itu iblis seperti Adam dan Hawa tadi. Sudah enak di Taman Eden, digoda, digangguin, didengar. Karena apa? Kompromi. Sebenarnya waktu iblis bicara, Hawa, Tuhan bilang tidak boleh makan buah di tempat ini. Ya betul tidak boleh. Tetapi Tuhan berkata, ini iblis ini, silat lidahnya luar biasa. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, dia jadi seperti Allah. Wow. Sebenarnya waktu dia bilang, iblis ngomong, Hawa, Tuhan bilang tidak boleh makan buat tempat ini, kamu nanti akan mati. Mati bukan secara fisik ya, rohaninya mati. Harusnya sudah that's it, oke. Bye-bye iblis, oke thank you. Gitu. Dia enggak malah, oh ya kak masa, oh iya. Itu diterusin ngomongnya. Kebanyakan orang waktu bertemu pertama bicara baik. Is positive thinking. Lama-lama bicara, ada yang agak aneh. Ya sudah, saudara jangan tanggapin. Supaya saudara tidak jadi stres. Amin, puji Tuhan. Oleh sebab itu, bergaulah, berinteraksi dengan lingkungan yang baik. Kalau mahasiswa ini sekarang bagus ya, di mahasiswa di perguruan tinggi sekarang ada namanya itu apa? Ibadahnya anak muda itu apa namanya? PMK. PMK ya? Atau ada nama baru lagi? PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas bla bla gitu ya. Nah, PMK ya, apalah istilahnya, yang penting itu ada persekutuan di mahasiswa, itu bagus. Ikut saudara. Yang anak mahasiswa ini ikut di ibadah itu supaya saudara bertumbuh. Ya, ada punya komunitas teman-teman di mahasiswa. Itu. Ya, puji Tuhan. Baik. Kita masuk selanjutnya kesimpulan. Wow, gambarnya itu dia. Kesimpulan, kita baca sama-sama. 2, 3. Diam. Ayo sama-sama. 2, 3. Diam, tenang, lepaskan bebanmu dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu mengatasi persoalanmu sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang dapat diandalkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan jelaskan sedikit tentang reliable. Ini adalah salah satu dari Anugerah Church value. Ya, value-nya Anugerah Church ada A apa? Anugerah. A apa? Available. And never give up. U, usefully unique. G, gracious. R, reliable. Ya, dapat diandalkan. Nah, baru yang lagi satu action ya. Nah, baru hanya humble ya. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira dapat diandalkan nggak nih? Coba wajah-wajahnya nih. Mana wajah diandalkan enggak? Anda